Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Pada video kali ini, aku ingin sharing ke kalian mengenai satu buku yang menurut aku sangat menarik dan sangat recommended banget untuk kalian baca. Nah, bukunya ini adalah buku berbahasa Inggris yang berjudul Handbook of Islamic Education, karya Holger Down dan juga Reza Archman. Nah, teman-teman, yang menarik dari buku tersebut adalah buku tersebut tersusun dari banyak sekali tema-tema menarik dan tentunya mengedukasi. Nah, tetapi pada video kali ini, aku hanya akan membahas satu tema yang berjudul Muslim Orientation and Views on Education atau pandangan dan orientasi Muslim terhadap pendidikan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ada 4 orientasi Muslim dalam memandang pendidikan. Yang pertama adalah orientasi sekularis, kemudian orientasi fundamentalis, kemudian yang ketiga orientasi tradisionalis, dan yang keempat orientasi modernis atau liberal. Nah, yang pertama adalah orientasi sekularis. Dalam sistem sekuler, agama hanya dijadikan alat untuk mengatur urusan akhirat atau ibadah, sedangkan dalam urusan dunia atau muamalah, manusia dilarang bawa-bawa agama. Nah, kurikulum pendidikan dalam sistem sekuler yang tidak berdasar pada akidah Islam membuat remaja tidak memiliki iman yang kuat. Nah, pendidikan sekuler merupakan suatu sistem pendidikan yang memisahkan ilmu pengetahuan dengan pelajaran agama atau kepercayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah orientasi tradisionalis. Nah, faktor yang menyebabkan jatuhnya dinasti Bani Umayyah yakni pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut Mudariyah yang menempati Irak dan Arab Selatan, Himyariyah yang berdiam di wilayah Suriah. Nah, dimaksud dengan kelompok tradisionalis mengikuti pandangan Zamakhsyari Dzofir ialah kelompok yang mengikuti pola pikir keislaman yang terikat pada hasil pemikiran ulama yang hidup antara abad ke-7 hingga ke-13. Nah, kelompok ini ialah kelompok yang secara historis mendominasi seluruh pendekatan perkembangan tafsir Al-Quran masa awal. Nah, tafsir pada masa awal ini hingga abad pertengahan bahkan masih digunakan hingga sekarang, menggunakan pendekatan tekstual, literal, normatif, atau meminjam istilah Fazlur Rahman bersifat leksiografis. Nah, pendekatan ini berimplikasi terhadap produk pemikiran skriptualis dan formalistik yang kemudian menjadi ciri khusus kelompok Islam tradisional sehingga sekarang. Nah, seiring kelompok ini berhasil mempertahankan model dan pengaruhnya di lembaga pendidikan Salafiyah. Kemudian yang ketiga adalah orientasi modernis atau liberal. Nah, inti dari seruan fundamentalis dalam berbagai variannya adalah hubungan yang erat antara Islam sebagai agama dan politik atau negara, agama, dan negara. Nah, prinsip utama modernisme atau liberalisme sebagai orientasi keagamaan Islam meliputi yang pertama, Islam sebagai politik netral dibatasi pada agama dan cara hidup, pemahaman tentang mengambil konseptualisasi yang lebih luas di mana Islam menjadi cetak biru untuk perilaku hidup dan sistem moral. Kemudian yang kedua, keyakinan yang menuntut kebangkitan atau solusi Islam terhadap krisis modern umat Islam adalah atribut fundamentalis yang berangkat dari esensi agama yang harus dibatasi pada ranah iman. Kemudian yang ketiga, penerimaan nilai-nilai barat dan nilai modernitas menerjemahkannya ke dalam kerangka Islam. Dan yang keempat, pendidikan pada dasarnya bertipe modern, mengintegrasikan kurikulum agama yang terdefinisi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah orientasi fundamentalis. Nah, fundamentalisme dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Nah, Mousali menjelaskan sebagian ulama lebih suka menggunakan istilah Islam politik daripada Islamisme atau fundamentalisme. Kemudian Semen menegaskan bahwa fundamentalisme adalah konsep yang bermasalah ketika diterapkan pada Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai ideologi politik. Istilah Islam fundamentalis sebagai kesatuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan, kelompok-kelompok muslim yang sedemikian kompleks, lebih tepat digunakan sebagai titik tolak ketimbang sebagai sebuah penjulukan.
labelisasi ataupun penyebutan yang mapan dan tidak berubah. Hal ini disebabkan karena definisi yang dibuat seperti Islam fundamentalis tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia. Nah, fundamentalisme sebagai sebuah gerakan dan aliran pemikiran didahului oleh jenis Islam revivalis lainnya, yaitu aliran reformis pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Nah, Islam fundamentalis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fundamentalisme arus utama. Nah, Semen menyatakan bahwa asal-usul Islam politik modern menelusuri asal-usulnya ke Ikhwanul Muslimin Mesir dan Pakistan sekitar tahun 1920-an. Nah, menurut Salvatore, fundamentalis arus utama adalah solusi yang menganjurkan hal-hal berikut. Yang pertama, gradualisme juga ditekankan dalam aktivisme politik, di mana seruan untuk partisipasi dan penggunaan sistem politik pluralis sangat penting. Kemudian fokus baru pada sentralis terlepas dari definisinya yang sangat luas, di mana istilah tersebut dikategorikan cendekiawan muslim, mungkin juga termasuk subkategori ahli ilmu, diwakili oleh propagandis dan intelektual. Persaingan memperebutkan ruang dengan sikap radikal dan revolusioner dalam fundamentalisme, terutama yang paling ekstrim. Yang kedua adalah fundamentalisme radikal. Radikalisme memiliki fondasi dalam gerakan yang mereka berasal, dan dalam kasus fundamentalisme arus utama, Ikhwanul Mesir sangat penting. Bagi kaum radikal kontemporer, nilai dan peran pendidikan telah dimodifikasi agar sesuai dengan tingkat jihad dan perjuangan terus-menerus dengan ancaman yang nyata dari Barat dan modernitas bagi kaum fundamentalis radikal. Semua masyarakat yang tidak mengikuti wacana dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menerapkan bentuk Islam yang lebih otentik. Bab ini berusaha untuk menyajikan garis besar orientasi yang berbeda dalam Islam. Nah, kerangka ideologis yang dominan untuk setiap orientasi dengan implikasinya bagi pendidikan menggambarkan perbedaan yang mungkin ada. Oleh karena itu, penting untuk mengenali perbedaan tersebut dalam mencoba mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang konotasi bahwa istilah Islam dapat memanifestasikan dirinya baik pada tingkat epistemologis dan kognitif. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit gambaran dari pembahasan yang aku angkat pada video kali ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau pengen baca sendiri buku yang aku review pada video kali ini, kalian bisa langsung klik link di deskripsi udah aku sediain di situ. Nah, itu saja dari aku ya teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.